Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdiatul Faiziyah dari kelas PM 2022B dengan NIM 22030174157. Di sini saya akan menyampaikan sebuah narasi mengenai sejarah pendidikan yang menjadi keunggulan Indonesia dalam sudut pandang sebagai generasi masa depan dan prospek bahasa Indonesia dalam disiplin ini. Dapat kita ketahui bahwasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana pada saat itu para pemuda dari berbagai ragam Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang mana tercantum dalam pasal 36. Disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954, tepatnya di Kota Medan, menyatakan berdasarkan sejarah bahwa bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai bahasa penghubung di Kepulauan Nusantara. Tidak di Kepulauan Nusantara saja, bahkan di seluruh wilayah Nusantara. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia bergabung dalam perkumpulan pergerakan yang mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa negara, yakni Bahasa Persatuan Indonesia, sesuai dengan isi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa negara sebagai konstitusional bangsa Indonesia. Maka dari itu, bahasa Indonesia telah digunakan di sebagian lapisan masyarakat Indonesia. Tidak hanya di pusat saja, bahkan di daerah pun digunakan. Meskipun dalam daerah digunakan bahasa daerah, tidak menutup kemungkinan bahwasanya bahasa Indonesia untuk memperkuat antar suku digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi ini, masyarakat masa kini semakin minim dalam menggunakan atau mempraktekkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat masa kini lebih menggemari bahasa asing daripada bahasa Indonesia sendiri. Bahasa asing dinilai lebih tinggi derajatnya daripada bahasa Indonesia. Hal tersebutlah yang membuat perkembangan bahasa Indonesia semakin menurun. Tentunya bukan menjadi masalah ketika kita menggemari bahasa asing. Namun setidaknya bahasa Indonesia juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia seharusnya bisa menjaga dan mempertahankan bahasa Indonesia negeri ini. Upaya melestarikan seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaganya. Dalam melestarikan tersebut didapatkan upaya atau langkah-langkah kecil. Seperti yang pertama, membiasakan menggunakan bahasa Indonesia sejak dini.
Yang kedua, menanamkan rasa bangga kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, meminimalisir porsi penggunaan bahasa asing, diganti dengan memperbanyak bahasa Indonesia. Yang keempat, rajin dalam kepenulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kelima, rajin membaca bahasa Indonesia sebagai pengetahuan dalam bahasa Indonesia tersebut mengenai pergantian kata atau yang lain. Baik, terima kasih. Sebuah narasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.